Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ya rondok cara boleh dibahasakan ya rondok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya rapate ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda ana semene 6 ana semene 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek ora 6 ya 7. Coba entah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bahaya. Jika sholat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim ora biasa bantah. Bareng kok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dene asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline iku gak krana sak kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iku yo ora sak kita. Mulane kula rapati dutan jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ra kuat. Bani Israel umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat temene umatmu. Padahal kita ya senjatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5 berarti itu pinten? Matur nang Nabi Musa iki abot 45. Njaluk ringanan nah. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lah ini sakjane Nabi Musa sae. 5 lae cek njaluk nah keringanan. Waduh ana sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaannya lha apa ada Mi'raj jebule ra apa kan yo. Itu jasanya Nabi Musa. Baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsal. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita tentang riwayat niki tentang Fathul Bari kalau waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis, ya nangis protes. Ditakoki oleh malaikat Jibril, kenapa kayak nangis? Grutu itu gak adil guys. Cah wingi yo ngangkai makomku. Grutu. Akhirnya kanjeng Nabi takok, niku sinten? Iku Musa. Nembe nopo? Ya nembe grutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome, rada ra trimo. Marahe tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kula waca mau narape, niki top tenan nih, wis ra merot tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz 7. Jadi sampean saged ngecek malih, misalnya beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya, bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu para ge. Para gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zen, kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nanti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah jadi kiai, nak masalah materi itu tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepawa ancet. Seger ketemu ya pikirannya ngopi, rokok. Nah kalau sana perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwanya Mbak Nafek salah. Rokok cara kue apa? Misalnya kayak darani haram, kue sing salah. Nih dinggon barang haram dobong. Waduh, kelar. Buat nanti menang. Ini seksine nih. Nah kalau debat Mbak Nafek. Lah iya rokok itu haram mulane. Dobong. Kowe nak dirokok sitok terus mbok yakini haram. Rak berarti jek ono terus barang haram. Tapi nak tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang panjenengan. Ya ya, lawan apa? Nah, kalau skala tua nurut mawon.
Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibuddin. Kula kira ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0, sekian persen pantes-pantes e. Ya kudu ya kudu ngono. Kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye. Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Dari bengi Amang putune Nabi mboten isin kula nak kalah mboten isin. Wis mboten yakin mboten isin. Apa isin kalah ya ora apa-apa guys. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula tengkeling terus Ali terus Wong ndek kanca ya Bidin ini cerita lucu tenan iki kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dua santri niku tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini kanca niku tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Mergo angger kiai mbek Kiai Izzuddin ku nyucup. Bangga deh mergo kiyaine ra ono sing ngalahno. Waduh kiai sak kawasan kono iku nyucup. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nanti mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh Kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalahnya pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tak waduk. Kuwatirku nak ono wis ben santriku lah aduh Gus Bakti aku sakit to ah sementing tawaduk. Yo akhirnya cah niki niku badhe niku pamit wae mondok teng sarang. Karena dia ndak ingin punya kiai yang nyucup. Dia oleh ini aduh kiaiku keok. Niku kiai itu diceritani guyu ra barbar. Yus dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu yo nabi yo manusa. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa'. Sauni-unimu lah. Enake apa diangkat sak dhuwurku apa ya sampean maca mila wae. Bebas. Apa ya maca yurfa'u. Yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh yurfa'. Sakake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira kan? Wahum yasumu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan ndoro image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwe ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran sing ngajak kancane sing luwe elek. Niku pengalaman. Masalah kan kaya ustad nak ngiyai apa ngiyai ning desa-desa mau ngajak kancane sing luwih alim masalah ya golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali ngaji ngajak ya amang ngedal ngalim kula termasuk kiai ndek nyali. Mbon walau kana hadza wahdah hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad wis gak apa-apa lah secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Panjang iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke. Lho tekan sak umatku yo kalah. Dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo aku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu. Qala Jibril, hadza Musa. Wa may yu'atibu, kanjeng Nabi tanglet. Wa may yu'atibu, terus sing digumami sapa sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang tak kon maca.
yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran yo wani pahpo ngono gamane cara Jawa yo. Qala inna wa qad arafa lahu khiddatas pangeran biasa. Nyenak ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. So, Allah kenal banget lah. Ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus, nah ini terus mulai analisis ulama. Kalau ulama lam yakun buka umusa hasadan ma'adallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin faqifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladhi yatarata bil arfun. Ini kan analisis walhasil hakikatnya Nabi Musa boten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan itu ya normal wae wong manusa. Semoga nak sampean tak siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah ya aja eling bener. Tapi sampean kok nantang Qur'ane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira cek duwe 9 lah. Bagi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi mboten penting lah. Yang penting niki kula cerita. Kalau seneng buatan krono ngerasa paling bener buatan sakit dari akan kersane Habibidin, para habaib, para kiai. Kalau posisi makmur diminta, kalau suwun niki nambahaken mahabbah kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibidin karena dapat ijazah dari Habib Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir. Kayak apa umat Islam akan habis karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahadisus syafa'ah, barokahnya ya semuanya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikan-kebaikannya, enak menowo, semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani Adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat uzibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkala lewat dakhalal jannah terus macam-macam lah wa in zana wa in sarqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro niki ya amang takkan maca muliyas umu bani seben ya ben barokah. Iki muliyas umu bani seben. Ya umu bani. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadha akramu 'ala Allah minni. Zada al-Umawi fi riwayatihi walau kana hadha wahdahu hana 'alayya walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umami 'inda Allah wa fi riwayati Abi Ubaidah. Nah, terus ini yang فقال جبريل هذا موسى قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قلت ويرفع صوته على ربه قال إن الله قد عرف له حدته. وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزاري وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى قلت على من تذمره قال على ربه قلت على ربه قال إنه يعرف ذلك منه. Innahu ya'rifu dzalika. Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam macak satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat. Kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantasnya penjaga SPBU macak biye, penjaga
Napa Indomaret itu macak piye, satpam pancete macak piye. Terus ketika kalau sholat itu piye? Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Asim bin Muhammad, haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa siyabuhu mawdu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin waqid qal innama sana'tu dzalikal yarani ahmaku misluk wa aina ma kana lahu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu sholat sarungan tok. Ora kelambenan, ora nganggo kethu, ora nganggo popo. Kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabi'in wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh. Nak salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa. Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat. Sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat Ummu Hani iltahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina tarafaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu an-nabiyya yusalli fi thawbin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa tarafaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsanis siap, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab madaih, kitab-kitab semuanya. Kita harus syukur semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya? Biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing. Semoga hanya beda halaman. Bukan saya punya Bukhari, sampean punya kitab yang enggak Bukhari. Maksudnya tuh dua ini buku ini ngomong. Jadi jelas gitu. Terus adnal ahwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya tidak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu tidak janggal karena sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah. Dan itu akhirnya umat Masa pakai SPBU macak ngono, satpam macak ngono. Barang kiai teko sing kiai sing ndi wong macake padha kan yo ribet. Jadi KBU berdasar nopo ilmu. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan paham. Ini termasuk yang diceritakan Shahihus Shahih yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah,
Kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard. Apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non-muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya. Bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus Menoro juga utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Ning Jawa itu ribet. Niki cara disiplin ngaji wis kriminal. Kok ono kopi, ono ngaji, mesti wong eling kopi sih. Sajane cara disiplin ngaji kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi pun. Kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Ya, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti, jadi kalau jam 3 top. Kau yang berkata sampai seneng nanti jam 3. Nah kita ora paham ya seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala haddatsuni 'an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Qal sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron. Kada meh-meh apa qalbi ate ingsun iku ayatiro yang to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama.
Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa, kamu tuhankan selain saya kata Allah. Tapi am khalaqus samawati wal ardh. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan balayukinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasih ini saake Quran. Waqiah mari di duwe, qiraat nyepet nawang mati kan sudah kasih sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Qiraat. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak itu? Ada orang mau mati, tidak mati-mati. Kamu bacakan roat langsung mati. Ini pembacanya ini kotil apa enggak? Ini harus dibasul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan roat itu enggak mati-mati. Setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu kotlun amdul khoto apa khoto sibul khoto apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus waridi duwe. Roat nyepet nawang apa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo saake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran lihat baru napa ayat. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alauna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Faida nazara qibala yaminih dhahika, wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham,
itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadza qal hadza Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak enggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawaduk itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasihati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat, itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati. Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak. Masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah, karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah, dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40, sampai 9 kali pemotongan, akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu, karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan, dipotong lagi 5, minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan.
Jadi kalau itu dikabulkan tuh jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Awwahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa.